Terima kasih. Anda masih setia bersama kami di 96,3 RPK FM Jakarta. Siaran kami juga bisa didengarkan melalui audio streaming di www.radiopitakasih.com. Ingat juga untuk berlangganan atau subscribe kanal YouTube kami dengan kata kunci RPK FM. Kini kita ikuti acara selanjutnya. Shalom, selamat malam sahabat RPK dimanapun Anda berada. Kembali lagi Yamuger on Air di RPK bersama saya Frankie. Dan tentu saja acara ini adalah hasil kerjasama dari Radio Pelita Kasih dan Yayasan Musik Gereja Indonesia. Sahabat RPK bisa berinteraksi bersama kami lewat pesawat telepon 021-8000-444, SMS atau WhatsApp di 0815-1800444, atau langsung bisa tulis komentar di kanal YouTube RPK 9630 FM. Dan malam hari ini tema kita adalah How to Love God on Valentine's Day. Bersama dengan saya sudah hadir di studio Kak Alda Siahaan. Selamat malam Kak. Selamat malam sahabat RPK. Selamat hari Minggu. Iya, selamat hari Minggu. Semua habis dari gereja nih hari ini ya. Ya, dari gereja. Tadi perjalanan ke sini aman ya? Enggak hujan, enggak? Tidak. Oke. Puji Tuhan. Baik. Bagi sahabat RPK, ini sudah 2 kali ya Kak ya saya ketemu sama Kakak siaran. Iya, sebelumnya ada yang sama Giandri ya. Iya. Iya. Oke. Dan menariknya pada malam hari ini, karena sudah mau dekat-dekat dengan Valentine's sama Valentin. Dan kita akan ngobrol bersama Kak Alda tentang, sekali lagi, How to Love God on Valentine's Day. Kita mulai dari Kak, pertanyaan pertama. Udah nanya dia. Langsung aja nanya. Gak usah lama-lama, langsung cus gas gitu loh Kak. Oke, gas. Gas ya. Gas, listrik, apalagi baterai. Oke. Kenapa topik ini menarik? Kayaknya karena sekarang tanggal 9 Februari. Aduh, iya. Jadi kayaknya sudah mau deket-deket dengan tanggal 14. Tanggal 14. Tanggal yang ditunggu di bulan Februari biasanya gitu. Kalau marketing coklat sama bunga tuh kayaknya langsung laku tuh ya. Udah langsung prepare mereka kayaknya. Tuh. Mulai ada promo-promo coklat, bunga, paket-paket segala tuh. Siap. Yang warna pink-pinknya semuanya keluar. Tadinya saya pengen pakai baju warna pink lagi, tapi udahlah ya. Oke, karena kita ngebahas nanti tentang how to love God on Valentine's Day, kita mulai dari memberi konteks dulu nih, Kak.
Valentine. Oke, Valentine ya. Bisa gimana kakak? Menjelaskan dikit deh. Kalau Valentine kayaknya semua sudah mulai mengerti ya backgroundnya ya. Ya. Itu dimulai pada zaman dahulu kala ada seorang santo. Sebentar. Ya. Saya mau santai dulu karena mau didongengin nih. Jangan bobo. Iya, jadi katanya sih dulu ada si Santo Valentine ya, Valentino gitu. Jadi sebenarnya kalau di zaman Roma kuno sebenarnya itu bagian dari pagan ya. Kalau pagan berarti apa bahasa Indonesianya? Ya paganisme. Iya, paganisme ya. Saya lupa bahasa Indonesianya apa. Animisme, dinamisme yang masih menyembah dewa-dewa seperti itu ya. Betul. Jadi itu adalah salah satu perayaan mereka sebenarnya lagi summer, lagi musim panas. Jadi bagaimana untuk panen atau apa, dan di situ ada salah satu aktivitas mereka adalah cewek sama cowok dipasang-pasangin gitu. Jadi mereka pilih nama dari toples. Nah, pilih nama kayak gitu. Kita sering ya permainan kayak gitu ya, tiba-tiba ya dapat nomor Indian berapa? Aku langsung kebayang gitu kan. Nomor ya, untung yang diambil nama. Nomor ya sekarang ya. Kalau sekarang dulu, nomor. Nama, oke. Ya, tapi itu berdasarkan dari situ ya, dari story yang Roma kuno itu. Tapi pada akhirnya emang banyak simpang siur berita gitu ya. Saya sempat searching di Google. Ada yang Santo Valentino ini begini, begitu, sampai pada akhirnya sebenarnya itu diambil menjadi satu perayaan di agama Kristen, Katolik lah ya dulu. Katolik itu. Ya. Nah, jadinya dalam perkembangannya kita jadi mengenal hari kasih sayang, menunjukkan seperti itu. Jadi berkembang kemudian, lalu sampailah pada pemahaman itu. Gitu, dan dulu sekali ya kita tuh hanya kepada romance ya, pria dan wanita, tapi setelah itu berkembang sebenarnya enggak juga loh. Kita menunjukkan kasih sayang bukan hanya untuk romance itu, tapi kepada keluarga kita, kepada orang di sekitar kita. Nah, inilah yang betul-betul sesuai dengan perintah Kristus sendiri. Ya kan? Kayaknya tadi saya sempat dengar tuh di program yang sebelumnya membahas hukum kasih Kristus. Yes. Nah, inilah gitu backgroundnya, bagaimana kita pada akhirnya menunjukkan Valentine, kasih sayang itu sesuai ajaran Kristus. Dan itu sangat sulit, susah loh. Lagi bete sama orang terus tiba-tiba harus mengasihi gitu. Jadi saya sangat salut sekali ya. Ada seorang kenalan saya, kan aku ngajar di satu sekolah, emang sekolah Kristen gitu. Dia staff, dan kemudian dia cerita ketika kami lagi grup doa bareng, dia itu lagi kayak dibully, secara nggak sengaja gitu, atau mungkin sengaja kali ya. Staff ini membuli, kemudian teman saya ini kayak ngerasa gimana sih dibully, emang senang gitu ya. Nah, tapi pada akhirnya dia mendengar satu kondisi dari teman yang membuli ini, kayaknya dia tuh butuh bantuan berupa dana gitu. Nah, dia merasa digerakkan oleh Tuhan untuk memberi gitu. Tapi dia bilang dengan kondisi saat itu dia lagi dalam perjalanan, kayaknya Tuhan menguatkan dia gitu. Dia bilang, oke, Tuhan, saya mau nolong orang ini, saya kasih dana yang saya bisa, tapi saya nggak mau mampir ke sini loh Tuhan gitu. Mungkin karena dari lagi di perjalanan ya, mungkin harus masuk ke ATM, ambil ke mesin ATM atau bagaimana gitu. Tapi intinya adalah dia mau loh. Bagaimana mungkin kita yang lagi dibully? Saya salut dengan teman saya. Berarti dia sudah merasakan kasih Tuhan. Jadi meskipun dalam kondisi seperti itu dia masih bisa menunjukkan kasih. Iya, betul gitu ya. Jadi ketika dia cerita, akhirnya besokannya dia tuh masih jutek orang itu sama dia. Bayangin loh, masih jutek. Jadi ketika dia ngasih, dia tuh bilang gini, ini sebenarnya bla 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 bla. Kemudian dia bilang, tapi Tuhan yang menggerakkan saya. Tuhan bilang saya harus bantu kamu. Nah, ini bantuan yang saya bisa kasih sama kamu. Buat saya, wow. Menarik. Ini bisa terjadi karena dia merasakan kasih Tuhan. Tuhan sudah mengubahkan dia, gitu. Karena kerasa sekali gitu. Karena saya tahu gitu ya, staff yang membuli ini agak-agak menyebalkan emang.
Oke Kak, kita tahan dulu Kak, karena nanti kita akan kembali setelah yang satu ini. Sahabat RPK jangan kemana-mana. Kakak, adek, lagi seru main game ya? Iya mah, tapi lapar ya kak. Nah, kalau lapar, Soya Me Time dulu yuk. Ada yang baru nih. Wah, yang baru, mau dong. Baru, Soya Me Gelas rasa kari ayam. Wah, rasa kari ayam, kesukaanku nih. Mau. Aku bikin sendiri ya mah. Kan bikinnya praktis, tinggal seduh air panas. Iya dong, tinggal tunggu 2 menit langsung jadi deh. Aroma karinya bikin ngiler. Ditambah minyak kenyal dan ada topping keras-kerasnya. Enak banget ya. Yummy banget buah karinya. Soya Me Gelas juga baik untuk anak-anak karena ada serat dan proteinnya loh. Praktis dan bikin kenyang. Iya, bisa lanjut main deh. Yeay, Ade menang. Nih hadiahnya. Wih, Soya Me Gelas lagi. Asik. Soya Me Gelas rasa kari ayam. Hangat buah karinya Soya Me dari Wings Food. 96.3 RPK FM Jakarta. Baik sahabat RPK, masih bersama kami yang menggerak on air di RPK dan masih ngobrolin tentang how to love God on Valentine's Day bareng sama Kak Alda. Kak Alda, tadi waktu dengar lagu yang barusan Kak Alda bilang kok pas banget. Coba ceritain dong Kak. Apanya nih, pas apa nih? Pas banget gitu lagunya, gimana? Iya, ini berarti makasih ya dengan Mas Operator memilihkan lagu tentang kasih gitu ya. Ya seperti di 1 Korintus 13 saya rasa semua sahabat RPK juga sudah langsung pling gitu ya. Oh ya, 1 Korintus 13 tentang kasih gitu ya. Tapi sebenarnya ini pas banget ya. Tadi pagi aku di gereja pendeta juga bilang seperti itu. Tapi sebenarnya hati-hati lagi, ini bukan tentang kasih sebenarnya. Membicarakan kasih ini baru di ayat 4. Di ayat 1-nya itu kepada karunia, karunia untuk bicara dalam bahasa lidah ya. Nah berikutnya adalah berbicara tentang kasih itu sendiri, gitu. Jadi emang pas banget ketika kita bicara tentang love, yang tadi kita udah bilang, kita nggak akan bisa ngasihin orang yang udah menyakiti kita gitu ya. Tapi kalau kita orang yang nggak kenal Kristus akan mengatakan kita bodoh gitu. Itu orang udah nyakitin kamu, ngapain kamu bantu? Gitu. Tapi ya itu tadi kebanyakan gitu sih. Betul, itu adalah naturnya manusia karena kita manusia yang sangat berdosa gitu ya. Jadi ya emang naturnya kita tuh mikir kayak gitu. Jadi tadi juga Pak Pendeta ngingetin, ketika kita nggak suka sama seseorang atau bagaimana, kemudian ada masa ketika orang itu berhasil, terus kita jadi jealous, kita nggak suka. Atau ketika orang yang kita nggak suka kemudian gagal, terus kita langsung mikir, rasain loh, kena nah. Gitu. Jadi ketika kita tidak berpikir seperti itu, saya rasa itu adalah tolak ukur bahwa Kristus sudah mengubah kita.
Jadi seperti yang tadi saya ceritain, teman saya itu tadi, wah amazing gitu ya. Dan saya bersyukur, bukannya pamer, staff ini juga agak-agak yang menyebalkan itu tadi gitu ya. Karena saya ngerasa juga gitu, saya ngerasa cipratan dari buliannya gitu. Jadi ketika saya dengan teman saya tadi itu, kami berempat membentuk kelompok doa bersama di tempat kami kerja itu. Jadi kami mendoakan gitu. Dan saya rasa ketika kami mau mendoakan, itu betul-betul Roh Kudus yang ngingetin gitu loh. Ngapain juga ngedoain orang yang nyakitin kita? Iya gak sih? Ngapain, mendingan doain buat diri sendiri, doain buat orang di rumah, ya kan? Doain buat pekerjaan kita, ya toh. Ngapain doain buat orang itu? Ya kan? Tapi again, saya rasa ya Tuhan yang mengajarkan kami untuk berdoa seperti dibilang di Roma kan, ketika kita nggak bisa berkata-kata, yang mengajarkan kita berdoa adalah Roh Kudus. Benar. Dan ini adalah cara menunjukkan bagaimana mengasihi di dalam hari Valentine ini. Oke. Menarik bahwa itu menjadi sebagai sebuah wujud nyata bagaimana kita juga harus bisa menunjukkan kasih itu kepada sesama. Nah, sekarang begini pertanyaannya adalah bagaimana sebagai umat yang bernyanyi, kita sebagai orang yang memuji Tuhan di gereja, dalam hal ini kan ngobrolin tentang puji-pujian, nyanyian dan segala macam. Itu bagaimana kita sebagai umat yang bernyanyi ini menyambut hari Valentine, kemudian bagaimana nih Kak Alda melihatnya? Saya waktu itu again tadi ya, tolak ukurnya adalah Alkitab itu sendiri. Bagaimana kita mengenal Tuhan, pertumbuhan iman kita bagaimana, itu tergantung kita sudah sejauh mana mengenal Allah. Misalnya kita hanya dengar statement Allah adalah kasih, ngerasa nggak kasihnya? So it means dalam kehidupan nyata kita pun harus merasakan kasih Allah. Jadi dasarnya di situ dulu. Di situ. Maka ketika kita bernyanyi, kalau misalnya saya mau compare dengan kehidupan saya sendiri gitu ya, kayak dulu ketika saya belum lahir baru, saya udah ada kerinduan untuk mau dekat sama Tuhan, mau nyanyi dengan baik gitu ya. Waktu itu kayaknya masih SMP deh atau SMA gitu. Jadi ketika di gereja, saya nggak ngerti nih nyanyinya apaan gitu. Jadi nyanyi, ngikutin gitu loh ya. Tapi lagu itu nggak kena sama saya. Kenapa? Karena saya belum lahir baru. Saya belum ngaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Maka itu hanya lagu, bukan media untuk memuji Tuhan. Di situ bedanya. Jadi tolak ukurnya adalah pertama lahir baru. So it means harus mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Nah, yang kedua, tentu setelah itu kita harus belajar firman Tuhan. Maka kita akan mengenal siapa Allah. Jadi atribut Allah, karakter Allah, kita semakin mempelajarinya, gitu ya. Jadi kayak dibilang Allah adalah sumber kebenaran, seperti itu ya. Kalau nggak salah di Roma 1 ayat 16 deh, kalau nggak salah, tentang Injil ya. Kalau saya mau bacain buat sahabat RPK, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Sebab di dalamnya, ini saya lompat ya ke ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Nah, nyata kebenaran Allah. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Di dalam Injil nyata kebenaran Allah. Nah, berarti siapakah Allah? Allah adalah penyelamat. Allah adalah sumber kebenaran. Nah, sekarang merasakan nggak kebenaran itu? Gitu. Itu jadi tolak ukur ketika kita akan bernyanyi. Maka teks itu bisa kita hayati. Seperti misalnya saya sahabat RPK tahu ya lagu ini. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang ya. Ini ada di Kidung Muda Mudi nomor 92. Again baliknya ke Injil yang ke Roma yang tadi gitu ya. Dibilang Injil adalah sumber kebenaran Allah. Nah, dikaitkan dengan CKMM tadi lagu itu, kita menaburkan biji kebenaran. So it means dalam keseharian
kita menaburkan kebenaran itu. Oke. Nah, itu dia. Itu mungkin langkah selanjutnya, karena kan tadi Kak Alda bilang langkah pertama kita merasakan sendiri dulu. Harus lahir baru dulu. Sudah sendiri diubahkan, diri sendiri diubahkan, baru menaburkan itu tadi. Betul. Jadi tanpa mengalami sendiri nggak bisa menaburkan tuh. Betul. Jadi misalnya gini contoh, ini pertanyaan yang muncul kemudian dari apa yang tadi Kak Alda jelaskan adalah begini. Kalau seorang taruhlah pemandu nyanyian jemaat nyanyi, dari skill bagus nih Kak, Yes. dari skill bagus, suaranya bagus. Oke, taruhlah taruh di paling tinggi deh, pitch perfect. Ini udah paling tinggi tuh ya, pitch perfect. Oke. Tapi dia belum lahir baru. Dia memuji Tuhan dan segala macam itu. Itu berarti seperti yang tadi Kak Aldo bilang bahwa sebenarnya dia belum bisa merasakan sendiri. Belum. Lalu apa yang dia lakukan itu sebenarnya dalam tanda kutip tidak berdampak bagi orang sebenarnya. Tidak. Karena Alkitab sendiri bilang, Yesus berkata, engkau harus lahir baru. Oke. Jadi kalau dalam kehidupan kita tidak lahir baru, itu tolak ukurnya ya. Kita nggak bisa mengasihi Allah. Jadi kalau dikaitkan dengan tema kita hari ini, How to Love God in Valentine's Day, saatnya kita refleksi sahabat RPK. Udah lahir baru belum? Itu dulu tuh. Itu dulu. Kalau nggak akan bisa mengasihi Allah sesuai hukumnya, gitu ya, yang ada di Matius 22 itu. Dan kemudian kita nggak akan bisa mengasihi sesama. Ya, benar. Menarik lagi. Nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Karena Yesus yang bilang harus lahir baru. Makanya Nikodemus ketika bertanya seperti itu, jawaban Yesus adalah kau harus lahir baru. Maka kau akan melihat kerajaan Allah. Jadi sebenarnya itu tuh ibarat pintu yang satu-satunya pintu yang dibuka gitu. Ya. Terus kita bisa melayani. Karena itu Yesus bilang di dalam Injil dia ini pernyataan yang beken ya. Ada 7 pernyataan tentang aku. Aku adalah terang dunia. Aku adalah ini, yaitu. Karena itu. That's it. Itu tolak ukurnya dulu. Wah, menarik. Oke, setelah nomor 1 itu sudah setelah selesai, lahir baru. Ya. Oke, fine. Taruhlah setelah itu, ini sahabat RPK udah lahir baru semua nih. Amin, puji Tuhan. Ya, taruhlah. Oke. Lalu kemudian mau masuk dalam pelayanan, puji-pujian. Di gereja, memuji Tuhan. Nah, ini bagaimana steps-nya atau misalnya apa yang harus dilakukan? Bagaimana sebagai umat Tuhan yang bernyanyi ini menyatakan cinta kepada Tuhan? Ini kan How to Love God on Valentine's Day. Ini gimana tuh? Ini tahap pertama tadi sudah nih. Setelah kakak tadi bilang tahap. Karena saya setuju Kak. Saya setuju dengan tahap pertama itu. Itu harus malah ya. Harus malah itu benar-benar ibarat kayak pintu gitu. Sebelum kita siaran masuk pintu studio dulu kan akhirnya gitu. Iya. Tadi masuk pintu ya. Gimana Kak? Gimana? Iya. Sepanjang saya menjalani pelayanan musik, kita selalu bertemu dengan orang yang beda. Nah, itu dia tuh sebenarnya kan. Ada yang berbeda, ada yang sama ya pandangan pelayanan musik kita. Inilah perlu kerendahan hati. Gitu ya, untuk terima gitu ya. Sama aja kayak Barnabas sama Paulus gitu. Yang pertama terima Paulus di Kisah Para Rasul itu Barnabas. Semua murid Yesus nggak berani. Ya ampun, lihat dong masa lalunya dia banyak ngebunuh kita semua gitu, pengikut Kristus. Tapi Barnabas yang terima. Nah, kemudian di kisah selanjutnya diceritakan ada ketidaksetujuan ya. Kok jelek banget sih vocabnya apa ya? Ketidaksetujuan. Apa ya bagusnya itu kalimat? Perbedaan pendapat kali. Iya, perbedaan pendapat. Sorry, mereka milih ke kiri, milih ke kanan gitu ya. Dan akhirnya apa? Mereka pisah. Padahal visinya sama tuh. Mau melayani Tuhan, mau penginjilan, menjalani pelayanan misi. Tapi di sini kita again butuh kerendahan hati. Tuhan tetap bisa bekerja. Jadi kalau misalnya dibilang bagaimana sebagai umat bernyanyi ketika kita beda pendapat seperti itu ya. Pertama, kalau yang saya bilang butuh kerendahan hati. Dan di situ
akan terlihat bagaimana kita mau saling membuka diri di dalam pelayanan. Oke. Kalau misalnya enggak, Oke, Kak. aduh susah juga ya. Bener, Gimana oke. mau teamwork? Punten, mohon maaf, saya tahan dulu karena Ada yang ada lewat. jam, ada jam gede. Iya, Sahabat ada yang RPK lewat tadi nih. sudah nomor 1, butuh kerendahan hati. Jangan kemana-mana, kita lanjut setelah yang satu ini. Nomor 2-nya nanti. Ya. Jam di studio kami menunjukkan pukul 19 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Aduh, gue lapar lagi nih. Ya tanggung John, nih dikit lagi nih kita mau juara. Iya sih, tapi lapar gue juga nggak tanggung-tanggung nih. Kalau kalah gara-gara lapar gimana? Tanggung jawab lo ya kalau kita nggak juara. Gimana dong? Eits, lapar tapi lagi nanggung. Ganjelnya jangan yang tanggung-tanggung. Cari juaranya. Mie Sedap Cup. Wah, Mie Sedap Cup. Kemasan barunya lebih kece. praktis banget. Mie gorengnya ekstra kriuk-kriuk-kriuknya. Kuah soto dan kari spesialnya ekstra nendang. Toppingnya ekstra lengkap. Emang Mie Sedap Cup juaranya mie dalam cup. Sedapnya auto win. Buruan beli Mie Sedap Cup. Sedapnya makin juara. Aduh. Udah bunyi kan ya? Pengumuman. Sahabat RPK, udah tahu belum soal aplikasi streaming RPK FM? Sini, dengerin. Saya mau kasih tahu. Jadi, kalau sahabat RPK mau keluar kota, keluar negeri, tapi tetap mau dengerin RPK, caranya gampang. Buka Google Play Store, ketik RPK FM, huruf besar semua ya. Terus download deh. Begitu udah ketemu, downloadnya diklik ya. Sekali lagi nih, ketik RPK FM di Google Play Store supaya bisa ngikutin semua siaran RPK kapan aja, di mana aja. Udah ya, saya mau pergi dulu. Jangan lupa loh semuanya sahabat RPK harus ke aplikasi RPK FM ya. Udah ini mic-nya gimana nih, nempel terus. Halo. Aduh, panitianya mana ya? Aduh. We satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96.3 RPK FM. Ya, baik sahabat RPK, masih bersama kami Yamuger on Air di RPK dan kita masih ngobrolin how to love God on Valentine's Day bersama Kak Alda Sihaan. Kak Alda, tadi kan Hadir. tadi aku ngelangin ya. Ngelangin. Tadi yang pertama yang paling dasar adalah bagaimana menjadi syarat utama terima Yesus dulu. Lahir baru. Lahir baru. Ya. Oke. Ini kita obrolin kemudian adalah ketika orang sudah terima Yesus, pintu itu sudah kebuka nih buat masuk dalam pelayanan. Terus yang pertama adalah kemudian rendah hati. Rendah hati itu menjadi sesuatu yang penting ketika berkaitan dengan pelayanan. Masalahnya nih. Masalahnya sekarang dengan era-era sekarang nih banyak orang nggak rendah hati loh Kak. Apa-apa dikit flexing di medsos. Iya, langsung viral di medsos Langsung ya. viral. Yang pokoknya yang penting contoh. Saya lagi main drum di gereja, taruh. Iya ya, kenapa Itu ya? gimana tuh Kak? Aku jadi mikir, kenapa ya dikit-dikit mesti diinfoin gitu loh. harus diinfoin soalnya. Kalau enggak merasa kehidupan kurang dilihat orang kayaknya. Iya, kayaknya sebentar saya mau bikin video dulu, boleh nggak sih? Oh, kita foto dulu gini. Itu gimana menurut Kak Alda? Kalau buat aku judulnya aja udah medsos ya, media
sosial. Berarti yang pentingnya nih apa nih, media atau sosial kah? Itu juga tuh menarik tuh ya. Yang mau kita utamakan apa, medianya atau sosialnya? Nah, masalahnya adalah itu kan dibuat untuk bersosialisasi katanya. Tapi kok ya akhirnya malah terjebak di dalam medianya toh? Jadi sudah gimana? terjawab itu. Jadi gimana? Yang diutamakan adalah sosial, kehidupan sosial, kehidupan realita. Dan kalau mengingat kehidupan orang Kristen itu persekutuan, bukan media persekutuan. Kita jadi bukan bersekutu di dalam media. Memang kita hidup di dalam dunia yang teknologinya sudah canggih sekali ya. Kerasa sekali waktu COVID kemarin kita sangat terbantu dengan semua teknologi itu. Harus social distinction, tapi again harus kembali melihat Tuhan itu menciptakan kita bersama-sama loh. Untuk berelasi justru. Untuk berelasi. Dalam sebuah kehidupan interaksi nyata. Betul. Jadi jangan sampai kita terjebak dengan media gitu. Ada kayak teman saya gitu, dia ngurusin IG. Kemudian kan ini ya apa namanya, kirim request ya sama temen yang satu kagak dibales. Nah marah dong dia. Kok lu nggak iniin sih? Lah ngapain juga, secara kita di kehidupan nyata udah akrab kok. Kenapa mesti dipermasalahkan gitu? Yang penting apa sih gitu? Betul. Nah karena dia juga apa namanya, request itu bukan IG pribadi. Jadi IG kayak persekutuan gitu. Jadi loh kita udah sama-sama di persekutuan, kita udah bareng-bareng begini, kenapa lu marah? Gua kagak accept request di IG itu. Baik. Gitu. Jadi di satu sisi sebenarnya bukan bersosialnya, justru malah merenggangkan justru. Betul. Jadinya malah, nah ini dia yang sangat disukai si iblis. Karena kita jadi nggak bersekutu. Dan yang lebih sedihnya lagi, saya pernah lagi ngobrol gitu ya sama pendeta kenalan saya. Jadi ada bapak, dia sudah berusia lanjut, mungkin di atas 50 atau 60 gitu ya. Nah dia itu kesepian gitu. Jadi dia ikut aplikasi chatting seperti itu, pakai foto anaknya. Nah ini berarti PR gereja gitu loh. Bagaimana kita memperhatikan jemaat kita, kayak yang pernah, maksudnya yang sudah berusia lanjut gitu ya, karena mereka di keluarga mungkin udah nggak ditemenin gitu, karena anak mungkin ada yang sudah keluar dari rumah gitu kan, karena pekerjaan atau karena berumah tangga. Jadi mereka cari temen di medsos. Nah ini sangat menyedihkan gitu loh, kok carinya di situ. Ini PR gereja, sangat menyedihkan. Kita harus melihat kebutuhan jemaat. Nah di sini seperti itu. Kebutuhannya adalah relasi nyata. Relasi nyata yang gitu. Diawali dengan kerendahan hati tadi. Betul. Kerendahan hati tadi. Karena kita harus terima orang ya. Itu susah banget terima orang, karena kita selalu menganggap diri kita yang paling oke. Susah itu. Oke. Balik lagi ke ranah bernyanyi, bermusik dan segala macamnya. Sebenarnya kalau aku membayangkan ya Kak ya, yang paling susah itu sebenarnya di paduan suara nggak sih? Banyak banget orang begitu. Paduan suara, betul. Itu apalagi paduan suara gereja ya. Itu istilahnya. Ya, isinya adalah penyanyi-penyanyi top semua kan. Semuanya top. Padahal ada yang nyanyinya mau dia nyebutnya do, re atau mi, bunyinya sama semua dong. Masa sih Kak? Ada. Iya betul. Oke. Jangan dilanjutin ya sahabat RPK, takutnya nanti gimana-gimana. Tapi coba ceritain kan paduan suara tadi. Bener kan kalau bilang tentang kerendahan hati aja? Betul. Kayak misalnya kita paduan suara itu kan sekelompok orang ya. Betul, nggak mungkin hanya berdua atau sendiri. Iya, itu dia. Nah ini kalau kita lagi bete sama teman, terus kita sebelahan dong suruh nyanyi bareng tentang kasih Allah. Tapi gimana ceritanya? Kebayang lagi saya. Kebayang lagi. Udah gitu pasti nggak akan datang paduan suara. Udah gitu pelayanan paduan suara yang jadi korban. Nah iya kan? justru itu akan merusak semuanya pelayanan itu ya. Iya. Jadi sangat kelihatan gitu. Kita perlu rendah hati di situ. Jadi sangat kalau yang saya pernah alami ini sangat baik sekali ya. Waktu aku di
paduan suara mahasiswa. Waktu di kuliah dulu di SBC, di Singapore Bible College, kami memulai paduan suara itu dengan renungan singkat. Oke, ini menarik. Jadi renungan singkat aja. Dan itu ada buku, mungkin sahabat RPK bisa Google ya. Dan moga-moga di masa depan Yamuger juga bisa menerbitkan ini karena penting gitu ya. Ada buku tentang renungan-renungan singkat untuk paduan suara, khusus untuk paduan suara. Renungan-renungan singkat khusus untuk paduan suara. Yes. Ada. Tapi itu masih dalam bahasa Inggris gitu. Jadi nggak perlu pakai renungan itu juga. Kalau misalnya nggak dapat, ya pakai renungan singkat aja. Yang penting itu untuk mengikat kita bersama di dalam pelayanan paduan suara supaya hati kita sama. Siapa yang bisa ngoreksi hati kita kecuali firman Tuhan? Betul. Nah, jadi ketika kita pelayanan bersama, kita bisa jalan bareng. Nah, ini yang mungkin kalau saya mau sharing paduan suara aku dengan teman-teman kami di paduan suara Apostolos, nggak hanya di gereja gitu ya, tapi kami ke panti asuhan. Ada ke panti asuhan sama ke panti jompo. Ingat sekali saya waktu itu ada satu panti jompo yang di Bogor apa di mana ya kalau nggak salah. Nah, itu ada yang nggak bisa keluar dari kamar karena harus berbaring terus di tempat tidur. Jadi kita kunjungin mereka. Jadi program kami adalah waktu itu habis ibadah minggu, mereka itu kayak ada puji-pujian bersama dengan kami. Jadi kami nyanyi beberapa lagu dari paduan suara yang udah istilahnya koleksi kami gitu ya. Tapi ada juga nyanyian yang nyanyian jemaat gitu ya, nyanyian jemaat. Kemudian mereka juga bisa ikut nyanyi. Nah, berarti kan mereka ngumpul bareng sama kita kan. Nah, di situ ada yang tidak bisa keluar dari kamar. Jadi kami kunjungi ke kamar. Nah, di situ ada satu oma yang nggak mau lepas dari dia kan dipegang tangannya sama teman saya gitu. Dia nggak mau lepas gitu. Dia nangis-nangis seperti itu. Itu adalah mereka yang terbuang. Bagaimana kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai umat bernyanyi yang bisa membagikan kasih Tuhan lewat nyanyian. Karena kami paduan suara, kami bisa datang ke panti jompo ini gitu ya, dalam bentuk yang lain, bukan hanya kunjungan kasih biasa yang kok biasa sih, saya jahat banget ngomongnya. Kunjungan yang sering dilakukan, pilih kata yang baik. Iya, maaf. Nah, jadi dengan nyanyian kita menyentuh mereka, karena again nyanyian itu adalah ekspresi. Ya, itu dia. Ya, ekspresi kasih kita kepada Allah dan kepada sesama. Jadi supaya mereka juga bisa mengenal Allah lewat pujian. Seperti itu. Wah, menarik. Jadi mereka mungkin nggak hafal lagunya, tapi mereka bisa ngikut. Ya. Gitu. Oke. Menarik sahabat RPK kalau tadi diurut-urutin ya, setelah percaya Yesus, kemudian yang pertama tadi rendah hati, yang kedua setelah rendah hati firman Tuhan menjadi pengikat. Harus bertemu lewat firman Tuhan. Harus bertemu lewat firman Tuhan. Bayangin paduan suara segede gitu, satu-satu dengan pikirannya masing-masing yang mungkin semuanya rendah hati, tapi ada yang lebih rendah hatinya. Ada yang direndahin. Dengan kata lain ada yang Kemudian yang ketiga, nyanyian sebagai bentuk ekspresi cinta kepada Tuhan. Sehingga ya memang benar ya. Kalau ditarik dari awal tadi, kan kita sudah merasakan dulu cintanya Tuhan. Betul. Baru mengekspresikan itu. Ya simpel aja, kayak kamu udah makan nasi goreng yang paling enak, terus kamu bisa bilang, "Ih, nasi gorengnya enak loh." Gitu, lebih enak dari yang gerobakan di sana. Gitu. Apa yang gerobakan ini lebih enak nih gitu. Karena udah ngicip, udah istilahnya kalau sudah merasakan dengan konteks kasih Allah, sudah merasakan seperti itu. Oke Kak, kita tahan lagi ya. Ada yang mau lewat sahabat RPK? Kami masih menanti interaksi sahabat RPK bersama kami lewat pesawat telepon, SMS atau WhatsApp, atau di kolom komentar YouTube RPK FM. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah yang satu ini. Yesus tetap mengajar.
Ya, sahabat RPK masih bersama kami Yamuger on Air di RPK, talk show hasil kerjasama antara Radio Pelita Kasih FM dan Yayasan Musik Gereja Indonesia. Dan masih di How to Love God. Bentar. How to Love God on Valentine's Day. Yeah. Bersama Kak Alda Siaan. Baik, Kak, ada WhatsApp nih. Ada WhatsApp. Ada WhatsApp. Siapa tuh SMS bukan? WhatsApp ya SMS? sekarang. Yang pasti bukan telepon. Gimana? Dari 08129418 sekian. Shalom. Kalau kita mengenal Tuhan apalagi mengalaminya, kita pasti mengasihi Tuhan dan juga sesama. Pandangan Kak Alda seperti apa? Salam sehat untuk kita semua. Pandangan saya setuju. Iya, ya bukan sedelapan ya, setuju. Okay. Karena Alkitab sendiri bilang gak mungkin bisa mengasihi yang di depan mata, yang terlihat oleh mata, kalau belum bisa mengasihi Tuhan. Setuju lagi ya? Bukan sedua. Setuju. Iya. Jadi emang itu tadi kalau saya juga boleh berbagi cerita gitu ya teman-teman, sahabat RPK, kalau kita tidak mengalami Tuhan akan ada hal yang berbeda gitu. Seperti misalnya yang tadi udah saya sebut, nggak mungkin kita bisa ngedoain orang yang ngejahatin kita. Itu udah pekerjaan Roh Kudus gitu ya. Kita akan berpikir lain gitu. Jadi kalau misalnya kayak saya dengan teman-teman di persekutuan, itu ketika kami ada kelompok kecil ya, kami itu mendoakan, atau waktu kami kuliah dulu, kami mendoakan calon mahasiswa baru. Ngapain ngedoain orang yang nggak dikenal? Baru calon loh, belum tentu dia juga masuk. Jadi baik. Kita mendoakan juga mereka dari mahasiswa baru ini yang nanti akan ikut di persekutuan kita. Dan bukan hanya ikut, tapi mau berkomitmen di dalam kelompok pemuritan. Itu aja udah didoain, padahal belum tentu ada juga. Tapi kan kita nggak tahu. Jadi didoakan. Nah, karena kita sudah mengenal Tuhan, kita pasti bisa mendoakan. Kalau nggak akan kepikiran seperti itu. Benar. Sehingga pada akhirnya inilah yang sesuai dengan perintah agung. Bagaimana pekabaran Injil itu dijalankan. Ketika kita mendoakan ada daerah tertentu untuk mengenal Kristus, kita nggak mungkin bisa kepikir itu kalau kita nggak dibukakan oleh Tuhan. Benar. Dan bagaimana kita bisa mengerti hati Tuhan kalau bukan pengenalan akan Tuhan dulu. Betul. Kalau nggak mengalami Tuhan terlebih dahulu, kita nggak mungkin bisa. Iya, betul. Jadi kayak saya pernah waktu itu melakukan kesalahan sama Tuhan, padahal saya udah minta tuh, sudah minta sama Tuhan sampai doa puasa, dikasih sama Tuhan. Wah, senangnya luar biasa. Tapi ternyata saya tidak setia. Gitu, saya tidak setia dengan hal itu. Akhirnya saya jatuh. Nah, saya minta ampun sama Tuhan, gitu ya. Karena itu jadi trauma dalam hidup saya. Saya doa sama Tuhan bolak-balik tiap hari, saat teduh sampai nangis dan apa gitu, sampai suatu saat saya dengar suara Tuhan bilang, "Aku sudah mengampunimu. Sekarang bagianmu ya mengampuni dirimu sendiri." Di situ saya baru mengerti artinya damai Kristus yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Nah, itu saya mengalami Tuhan, sehingga ketika ada orang yang jatuh, saya belajar untuk mengasihi. Gitu, bukannya ngejudge, lu sih kayak gitu, rasain gitu loh. Gitu. Oke, Kak Alda, pengen nanya lagi nih. Sebenarnya kalau kita ngobrolin tentang memuji Tuhan, mengekspresikan tadi lewat lagu-lagu pujian di Kidung Keesaan. Di Kidung Keesaan itu ada beberapa lagu tuh sebenarnya. Agung Kasihmu Allah Bapa 127 kebetulan aku ada nih. Ini pas banget nih ya. Atau ada beberapa lagu. Coba yang paling pas ini yang udah sangat beken ya. For God so loves the world. He gave his only son. 96 gitu ya. Ini kalau yang pas lagi saya buka 106. Perintah baru. Ini tentang hukum kasih. Perintah baru ku berikan padamu, agar kamu mengasihi satu sama
sayang. Nah ini kan mengasihi sesama. Kidung seperti Keesahan itu. 106. Perintah Iya, baru. Iya. Jadi memang ada media yang kita bisa pakai, buku lagu gitu ya. Karena dari situ teologinya benar. Ya. Karena sudah di lewat serangkaian tahapan gitu ya Kak ya. Bukannya saya antipati dengan lagu-lagu yang di luar buku lagu ya atau lagu kontemporer, tapi harus hati-hati gitu. Saya sendiri dari liriknya mungkin. Iya, liriknya. Dan bagaimana kita bisa memfilter itu, again, pertumbuhan kita sama Tuhan. Sudah sebagaimana kita mengenal Tuhan sehingga kita mengerti, oh ini ajarannya nggak tepat lagu ini. Meskipun melodinya bagus. Yes, ya. Jadi hati-hati ya, maksudnya lagu itu kan emang ekspresi gitu ya, ekspresi. Tapi kalau misalnya teksnya tidak tepat, berarti kita nggak ketemu Allah di dalam nyanyian itu. Terus buat apa? Sama aja kayak nyanyi lagu sekuler dong. Seperti itu. Jadi again mesti hati-hati. Mesti hati-hati. Iya. Ada contoh lagu lain lagi Kak? Ada banyak ya. Mungkinkah aku pun serta. Oke. Ini berarti tunggu. 70. Ini kan mau 79. 79. Mana nih 79? Kebetulan 79, beliau membawa. Di sebelahnya 78. Kidung Keesahan. Di sebelahnya 80. Ya. Ini jadi ini bercerita tentang keagungan kasih Tuhan Yesus yang mencurahkan darahnya. Kalau kita nggak ngerti akan pengorbanan Tuhan, ya sudah nggak akan bisa ikut serta. Gimana caranya kita mau mencintai Tuhan? Betul. Jadi emang seperti itulah. Jangan sampai kita terjebak lebih mengutamakan kasih di dalam medsos, yang senang dengan like gitu ya. Terus giliran nggak ada yang comment and subscribe. Gitu kali ya. Iya, hanya 2 hari ini yang suka dengan status saya. Lalu harinya menjadi buruk karena harinya menjadi buruk gitu ya. Nah ini sedih sekali gitu. Apalagi yang kita lagi heboh sama AI ya, gitu. Saya kan kadang suka main game atau denger YouTube ya, tiba-tiba keluar dong itu semua iklan-iklan dari AI, program A, I, U, E, O gitu ya. Yang lebih menyedihkan ini loh, saya pernah lagi main, terus virtual boyfriend. Astaga. Jadi itu tulisan, namanya juga iklan ya, harus mempropagandakan mempromokan program gitu ya. Jadi dibilang ini ada boyfriend yang bisa ngedengerin kamu 24 jam gitu ya. Kamu bisa create yang bisa care sama kamu. Loh, ini berarti melupakan realita. Loh, gimana ini dengan. Jadi kita harus aware betul. Dunia sudah semakin jahat. Harus hati-hati. Jadi hati-hatilah, jangan karena mau Valentine, oh ya udah punya cowok, iya dong tunjukin foto AI boyfriendnya. Aduh. Dan jangan termakan marketing ya, marketing bunga sama marketing coklat. Tapi kalau lagi pengen coklat boleh dong? Boleh, tapi kan coklat tidak harus di Valentine Dance doang kan? Iya, hari ini juga bisa ya. Iya. Oke, Kak Alda, satu kalimat pamungkas untuk How to Love God on Valentine Days. Sebagai umat yang bernyanyi, bagaimana kita bisa mengekspresikan cinta kasih kita kepada Tuhan menurut Kak Alda? Kalau menurut aku, harus terus memiliki hati yang mau mengenal Allah. Maka ekspresi kita menjadi benar. Maka kita akan memilih lagu, nyanyian dengan tepat, karena itu adalah media ekspresi kita, alat ekspresi kita. Jadi kalau kita tidak bertumbuh seperti nyanyian itu dinyanyikan saja, jadi hanya fokus pada musikalitas. Tidak seperti itu. Kita hanya emang ya kalau kita kayak misalnya lagi latihan paduan suara, pitch-nya harus begini gitu. Ayo dong forte gitu ya. Nih jangan kencang-kencang begitu, nyanyinya kasar sekali gitu ya, atau gimana gitu ya. Tetap itu adalah seni yang memoles, tapi intinya adalah berita tentang Kristus itu. Jadi emang kalau mau dikatakan how to love God on Valentine's Day, kalau aku mau bilang, terus memiliki hati yang bertumbuh pada Allah.
Maka ketika bernyanyi itu adalah kasih kita pada Allah. Itu adalah ekspresi kasih kita Ekspresi kepada kita. Dan pada akhirnya bukan hanya pada Allah, tapi pada sesama. Karena seperti tadi Kak Alda bilang, bagaimana mungkin kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan? Iya. Sementara sehingga kita bisa berpikir kreatif gitu ya. Bukan hanya nyanyi ketika ibadah keluarga atau ibadah minggu atau paduan suara di mana, tapi kita bisa menguatkan orang. Ketika ada teman kita yang berbeban berat, lagu itu langsung terlintas di pikiran kita. Oh ya, kayak waktu itu saya pernah tiba-tiba harus barengan sama temen dia, saya nggak sengaja gitu ya, dia emang punya pelayanan untuk mengunjungi pasien di rumah sakit. Jadi pas udah menguatkan, teman saya menguatkan pasien itu, dia tanya sama saya, gimana Alda, ada lagu nggak yang bisa untuk menguatkan? Oh, langsung terlintas di pikiran saya, God is so good. Bagaimana kita bisa tetap memuji Allah bahwa Dia adalah baik ketika dalam kesakitan? Karena emang dia itu pasiennya tuh anak remaja tapi udah kena kanker stadium 3 apa kalau nggak salah. Menarik. Itu bisa secara spontan keluar karena koneksi tadi itu dengan Tuhan. Oke. Menarik sekali. Menarik sekali pembahasan kita. Tapi sahabat RPK, waktu sudah menunjukkan hampir pukul 8. Terima kasih untuk sahabat RPK yang sudah setia bersama kami. Terima kasih Kak Alda untuk insight. Semoga memberikan input yang menguatkan untuk tetap bergumul mengasihi Tuhan. Ya. Terima kasih. Aku udah. Pokoknya kita kembali berjumpa lagi. Kayaknya harus sama Kak Alda lagi nih nanti nih. Wah. Harusnya nih. Produser tolong produser. Tinggal kecocokan jadwal. Produser tolong produser ya. Sekali lagi terima kasih Radio Pelita Kasih, terima kasih sahabat RPK. Kak Alda terima kasih banyak untuk insight dan pengetahuannya. Terima kasih. Semoga berguna. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Franky pamit. Kak Alda juga pamit. Dadah. Sampai Tuhan ketemu. berkati. God bless.